Beginilah reaksi Edis TV saat melihat banyak sekali akun-akun palsu ataupun akun-akun yang tidak dimilikinya yang mengatasnamakan dia, khususnya di Facebook, teman-teman. Bagaimana foto-foto dia diedit menggunakan Meta AI, apalagi sudah membawa ranah disinggung mengenai istri. Di sini, teman-teman, dia ungkapkan semuanya dan dia menegurnya dengan keras. Karena apa? Sebenarnya tujuannya ini, teman, saya mendengarkannya, dia tujuannya ini baik, teman-teman, agar yang mengupload ataupun yang mengatasnamakan akunnya itu tidak kenapa-kenapa di kemudian hari. Karena penjelasan ini akan menjadi pembelajaran kepada si pembuat akun. Banyak sekali karangan-karangan yang ditimbulkan si pemilik akun tersebut, teman-teman. Dan bagaimana teguran Edis TV kepada orang tersebut? Coba lihat ini. Saya mau memberi informasi tentang akun-akun ya, akun-akun yang palsu begitu, teman-teman. Karena akun-akun palsu ini, teman-teman, sangat-sangat merajalela gitu. Bentar ya, saya balikin dulu kamera saya biar teman-teman saya kasih lihat. Sebenarnya sih saya itu tidak pernah melarang ataupun bagaimana ya. Tapi teman-teman juga harus hati-hati gitu loh. Nah, ini teman-teman salah satu akun Edis TV atau Edis pokoknya yang membawa nama Edis lah. Followers dia itu lumayan besar loh sebenarnya. Followers dia itu ada 315.000 followersnya. Sebenarnya saya seneng gitu ya kalau ada orang bikin akun tetapi walaupun bukan saya begitu pemiliknya, yang sangat saya sayangkan, dia ini postingannya itu sering-sering ngarang dan bohong-bohong gitu loh. Ya kan? Dan herannya teman-teman banyak aja begitu yang ini. Misalnya seperti ini. Saya kasih contoh. Ini edit-editan semua ini ya. Posting-postingannya udah edit-editan. Dan ini bukan akun saya nih. Kalau hanya bohong-bohong seperti ini sih saya nggak masalah ya. Ini bohong. Ini jelas bohong. Soalnya followersnya banyak loh. 315.000 loh di Facebook. Banyak itu. Nah ini misalnya ini nih. Nah ini. Ini saya kasih lihat ya. Nah ini. Untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. 2026 saya mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Tuhan. Nah, ini kan udah jelas ini adalah sebuah editan, begitu kan? Kemudian ada Ka'bahnya, ada orang naik haji, terus bikin begini. Saya cuma mau kasih tahu begini. Walaupun kalian itu semangat, walaupun kalian itu pengen menyebarkan konten-konten saya, tapi jangan membuat yang dusta-dusta, begitu. Karena apa? Karena nanti saya kasihan kalau misalnya nanti muslim-muslim nanti melaporkan kamu, gitu loh. Ya. Gitu. Jadi jangan dusta lah, masa berdusta gitu. Tapi yang saya heran teman-teman, kalau kita baca kolom komentarnya, lihat nih. Kalau baca kolom komentarnya ya juga kadang-kadang yang komen ini juga. Nah, ya kan? Jangan seperti itu teman-teman. Jadi buatlah postingan-postingan ini kan, puji Tuhan, amin, begitu. Padahal itu kan cuman AI saja gitu. Ya, jadi kepada pemilik akun-akun Edis TV, Edis Apologet, pokoknya ini semua ini akun-akun ini semua bukan punya saya, teman-teman ya. Jadi postinglah hal-hal yang memang fakta begitu. Jangan hanya editan-editan. Ya, dan banyak sekali teman-teman. Ya. Jadi AI seperti itu. Ya. Tuhan Yesus. Bentar. Kalau misalnya hanya bohong-bohong seperti ini, misalnya gini nih. Ini kan bohong nih. Edis TV akan pulang kampung, semoga sampai ke tempat tujuan gitu. Kalau hanya bohong-bohong seperti ini sih nggak masalah gitu loh. Atau begini nih, misalnya nih, istri saya tidak mau memperlihatkan wajahnya di kamera karena takut disorot. Kalau cuman bohong-bohong seperti ini, tidak jadi soal. Cuman jangan bohong-bohong hal-hal yang seperti tadi itu. Begitu ya. Ini kan udah jelas ini AI atau editan, foto-foto editan. Cuman ya yang komen ini ya, coba lihat yang komen ini ya. Ini waras nih satu nih, pro kontra ini waras nih. Ini editan nih. Ini beneran apa editan gitu. Kenapa nggak ngobrol? Lihat nih. Jadi bayangkan teman-teman, ada 315.000 orang yang nggak tahu kalau ini bukan akun saya.
Bayangkan 315.000. Itu mungkin satu kabupaten itu. Seperti itu. Jadi saya cuma mau bilang kepada, sekali lagi ya, kepada para pemilik akun-akun Facebook yang mengatasnamakan edis. Saya tahu kalian begitu semangatnya ingin merepost, ingin ngepost video-video saya. Saya hanya mengingatkan yang kalian post itu video saya, jangan video edit-editan, foto edit-editan begitu. Ya. Nanti kalau ada muslim yang nggak seneng, nanti yang dilaporin kamu nanti yang masuk penjara karena membuat video-video hoax seperti itu. Karena ada juga kemarin itu pakai nama saya juga. Pakai nama saya, kemudian diambil videonya Abdul Somad, kemudian Abdul Somad dibaptis katanya. Padahal Abdul Somad itu lagi mandi dia. Gitu loh. Jangan kalian itu terlalu semangatnya lalu kalian tuh malah jadi bohong. Apa bedanya kalian dengan mereka? Gitu. Ya, seperti itu. Jadi semoga para pemilik akun-akun Facebook yang mengatasnamakan nama saya itu ya bertaubat seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Ada Samsul Hakim. Ya, silakan Samsul Hakim. Ayo Samsul Hakim. Ya, selamat siang saudaraku. Siang. Silakan Bang, nyalakan kamera Bang, Samsul Hakim. Tunggu sebentar, sabar ya. Sabar. Wah, lama Bang. Ya silakan Bang. Abang Samsul Hakim, saya tanya dulu nih Bang, abang ini Muslim atau Kristen Bang? Islam. Nggak bisa dilangsingin dikit itu Bang? Celengan itu Bang, nggak bisa dilangsingin dikit Bang, celengannya bisa dilangsingin dikit nggak Bang? Kalau mau ambil celengan ya banyak, nanti saya kasih. Nah gitu, turunin sedikit, maksudnya jangan kelihatan celengannya. Silakan Bang, apa yang mau Abang sampaikan? Yuk. Celengannya dipamer-pamerin lagi Abang ini. Itu loh celengannya itu loh, nanti ditoblos sampai nanti. Itu sudah keselio, jadi nggak bisa pakai celana. Kalau celana banyak. Yaudah gimana Bang? Apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Ya, saya minta maaf sebelumnya karena saya mau menyampaikan ada salah. Apa? Macet. Di yang dialih sekarang lah begitu. Tadi macet Bang, coba ulangi lagi Bang. Ulangi lagi Bang, macet. Coba ulangi lagi, tadi macet tadi, nggak kedengeran. Saya mau tanya, Anda pernah bilang berapa tahun kita pelajarin itu masalah hadis-hadis Quran? 13 tahun kurang lebih. 13 tahun. Jadi kita apa semua itu? Mempelajari Bang, bukan menghafal. Kalau menghafal itu kerjaannya orang Islam Bang. Yang saya lihat orang-orang Islam itu tidak mempelajari Al-Quran, mereka menghafalkan Al-Quran. Makanya ada lomba hafidz Quran. Dulu ada di RCTI, kalau nggak salah ya, ingatkan kalau saya lupa, ada lomba hafidz Quran. Makanya mereka langsung baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu, baru nanti dibaca. Coba bacakan Quran surat Maryam ayat 19. Wa idz qala Isa ibn Maryam. Gitu kan? Wa idz qala, apa artinya wa idz qala? Jadi begini, saudara. Nah, kan nggak tahu kan? Ya udah, silakan. Begini maksud saudaraku, karena sebelum lahir Yesus dengan mamanya Maryam, dari mana asalnya dunia ini antara langit dengan bumi? Saya tanya, karena saya tahu itu baru saya tanya ini.
Dari mana lah? Ini gimana sih bang? Kan Anda mengakui itu ketuhanan Yesus. Jadi saya mau tanya, sebelumnya ada Yesus dengan yang melahirkan Yesus itu, sebelum ada dunia dengan langit dengan bumi. Dari mana langitnya asalnya? dunia? Langit dan... Maksudnya gimana bang dibikin pertanyaan ini? Sebelum langit dunia ini ada yang langit dan bumi ya? Bang, belajar bahasa Indonesia dulu sana ya. Belajar bahasa Indonesia dulu. Aduh, belajar bahasa Indonesia aja nggak becus gimana? Diskusi dengan saya. Maksud Anda itu saya paham. Paham kok maksud saya. Yesus kan dilahirkan. Nah, sebelum dilahirkan ini siapa yang menjadikan langit dan bumi? Bang, itu pertanyaan itu udah bosan kami jawab. Udah bosan. Coba buka saja itu. Injil Yohanes pasal yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Segala sesuatu dijadikan oleh sang firman tersebut, dan tanpa dia tidak ada segala sesuatu pun dari yang telah dijadikan ini. Lalu di ayat yang ke-14, dan firman itu menjadi manusia. Oke teman-teman, yang pertama kenapa 2 video dan video yang terakhir tadi ini memang saya tambahi teman-teman agar durasinya lebih dari 10 menit. Karena apa saya bawa video ini? Karena itu momennya lucu teman-teman. Tetapi pembelajaran penting juga ada ya. Bagaimana tadi Edis TV menjelaskan dari pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bapak yang berbaju kuning tadi. Nah, saya mau menanggapi teman-teman bagaimana video di awal Edis TV menekankan kepada orang-orang di luar sana yang mengatasnamakan dia. Ya jelas ya, artinya palsu dengan pemilik akun tidaklah Edis TV yang sungguhan. Artinya Edis TV mengatakan bahwasanya kalaupun memang upload ya dia tidak melarang itu, bahkan dia terlihat ekspresinya itu tidak menyukai hal-hal seperti itu. Tetapi yang dilarangnya adalah bagaimana orang yang mengupload itu sudah mengedit-ngedit, membuat berita-berita hoax atau menampilkan foto. Saya juga tahu itu teman-teman, itu dari Meta AI dan edit-editan, apalagi pada saat dia seolah-olah menggandeng istrinya dan membuat narasi-narasi yang saya rasa itu tidak baik karena sudah menciptakan hal yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Apalagi pada saat tadi ada wanita yang memakai kostum Islam ya, dalam arti memakai kerudung, dan itu saya lihat backgroundnya ada di Mekah. Itu yang hal-hal yang tidak perlu dilakukan teman-teman. Jadi Edis TV juga sudah mengingatkan agar bertobat. Hal-hal yang sedemikian rupanya tidak perlu dilakukan. Walaupun ada kesannya ya, kesannya menurut saya seperti ini. Banyak hal-hal di luar sana mengedepankan ya yang penting upload, yang penting agar bisa ramai, walaupun buat narasi apa segala macam, yang penting view-nya itu membuat orang tertarik untuk menonton. Hal-hal ini bisa merugikan kepada diri Anda sendiri. Edis TV tadi sudah mengingatkan, kenapa nanti yang kamu ciptakan itu malah menyerang kamu kembali, karena ada di luar sana ataupun di luar keyakinan dari iman Kristen yang merasa dirugikan. Hal-hal seperti itulah yang diingatkan Edis TV agar kamu tidak terjerat seperti itu. Jelas teman-teman, saya mengupload video ataupun saya membawakan di channel ini, di akun Terang Dunia ini, ranah diskusi yang disampaikan kedua belah pihak ataupun lintas agama Islam dan Kristen saya sampaikan. Tetapi ada narasi-narasi Edis TV yang tidak sesuai saya rasa dengan pemahaman isi Alkitab. Banyak video-video saya yang saya sendiri yang menentang itu, artinya bukan menentang membenci dengan orangnya, tetapi saya menyampaikannya sesuai dengan pemahaman isi Alkitab. Dia berkata seperti ini, penjelasan dari isi Alkitab saya sampaikan seperti ini. Jadi menjadi pembelajaran penting kepada kita, karena di Alkitab itu tertulis teman-teman, kita tidak bisa pungkiri manusia itu menajamkan manusia, besi menajamkan besi. Artinya bukan pada saat saya memberikan suatu pengertian itu karena saya hebat, tidak. Alkitab itu tidak penjabaran dari A sampai Z. Alkitab itu yang menjelaskan Alkitab itu sendiri. Nah, seperti itulah ranah diskusi yang mau saya bawakan dalam channel Terang Dunia ini, menjadi pembelajaran kepada teman-teman yang lainnya. Hal yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, yang menjadi kebenaran kepada diri kalian, kalian sendiri yang mencari tahu, teman-teman. Banyak narasi-narasi yang ditimbulkan oleh Edis TV ataupun saya mengatakan suatu narasi, kalian jangan terima itu mentah ataupun terima itu bulat-bulat. Kalian bendut itu bulat-bulat ke dalam diri kalian. Tetapi apa yang disampaikan narasi oleh orang lain, cari tahu kebenaran itu. Kalian yang meng-cross-check di tempat kalian, data yang kalian miliki, kalian cross-check. Kalau sesuai, merupakan kebenaran, terima itu teman-teman. Tetapi kalau tidak, kalian ralat di kolom komentar, menit sekian, detik sekian. Seperti itulah yang saya harapkan kepada teman-teman yang menonton. Kita tinggal di negara Indonesia, toleransi tetap kita jaga. Dan kita lakukan karena kita bertetangga teman-teman. Oke? Jangan lupa aktif di kolom komentar teman-teman. Like video ini, subscribe bagi yang belum, nyalakan juga loncengnya. Video-video terbaru kalian tidak akan ketinggalan notifikasinya karena kalian sudah nyalakan loncengnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menjalankan. Salam kasih dari Terang Dunia.